Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Hajin sedang duduk di tepi danau sambil meminum sebotol soju. Terlihat dari raut muka wanita tersebut sedang mengalami banyak masalah. Hajin dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri, di mana mereka berdua menjalin hubungan di belakangnya. Bukan hanya itu, kekasih Hajin juga membawa semua harta, rumah, serta meninggalkan hutang-hutangnya mengatasnamakan dirinya. Sehingga saat ini Hajin selalu dikejar-kejar oleh orang yang menagih hutang kekasihnya tersebut. Dari kejauhan, ia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain di pinggir danau seorang diri. Belum lama dari itu, anak tersebut terjatuh ke danau. Hajin pun menyelamatkan anak itu. Saat anak kecil itu berhasil diselamatkan, tiba-tiba saja seperti ada yang menarik tubuh Hajin untuk masuk lebih dalam ke dasar danau hingga ia tenggelam. Kejadian itu bertepatan saat terjadinya gerhana matahari. Namun, tiba-tiba saja, Hajin terbangun di suatu kolam air hangat yang berpapasan dengan seorang pria. Ternyata Hajin terbangun di zaman kerajaan Goryeo, yang dipimpin oleh Raja Taejo Wanggun. Pria yang ditemuinya saat di kolam tadi merupakan salah satu pangeran putra dari Raja Wanggun. Hajin amat sangat terkejut menyadari dirinya berada di zaman kerajaan Goryeo. Wanita yang bersama Hajin itu terus mengomel karena Hajin baru saja sembuh dari suatu kecelakaan dan sangat mengkhawatirkan dirinya. Hajin terus bertanya-tanya kenapa semua orang memanggilnya dengan sebutan Heso. Dan ia tak mengenal siapapun yang berada di sana. Seorang wanita cantik mendekati Hajin dan mulai menjelaskan kalau ia sedang berada di rumah pangeran ke-8 yaitu Wangwook yang merupakan suaminya. Wanita tersebut adalah Nyonya He, istri dari pangeran ke-8. Nyonya He merupakan sepupu Heso dan satu-satunya keluarga yang tersisa sehingga Heso diajak tinggal di kerajaan. Sedangkan Cheryung merupakan pelayan kerajaan yang diperintahkan untuk menemani Heso. Hajin terus mengurung diri di kamar. Ia masih sangat terkejut bagaimana bisa ia berada di zaman yang sangat lampau seperti ini. Nyonya He sangat mengkhawatirkan kondisi sepupunya tersebut. Wangwook yang melihat istrinya pun bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Ternyata Heso pernah tercebur juga ke dalam air dan telah divonis meninggal, namun selang beberapa saat ia pun kembali bernafas dan hidup. Wangwook pun mendobrak paksa pintu kamar Heso. Melihat itu, Hajin sangat ketakutan. Namun Wangwook mencoba menenangkan dan mengatakan untuk tidak takut karena ia berjanji akan membantunya selama ada di sini. Di kerajaan, Raja Wanggun sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri kerajaan dan para pangeran. Raja sangat marah terhadap teror yang terus menyerang pangeran pertama. Pangeran pertama putra dari Raja Wanggun bernama Wangmo. Ia merupakan putra mahkota yang ditunjuk oleh raja untuk meneruskan tahtanya kelak. Oleh karena itu, nyawa putra mahkota selalu terancam. Ratu Yo merupakan istri kedua Raja Wanggun yang melahirkan 3 orang putra, yaitu pangeran ketiga bernama Wangyo. Ia sangat terobsesi untuk menjadi raja dan meneruskan tahta ayahnya. Oleh karena itu, ia dan sang ibu selalu mencari cara untuk dapat melenyapkan putra mahkota. Pangeran ke-14 bernama Wangjong. Ratu Yo amat sangat menyayangi putra terakhirnya itu. Ia selalu dibanggakan dan dimanja oleh sang ibu. Sedangkan pangeran keempat yaitu Wangso, yang biasa disebut dengan serigala oleh masyarakat Goryeo. Karena Wangso terkenal sebagai sosok yang sangat kejam. Jika ia sedang datang menuju istana, rakyat Goryeo akan lari dan bersembunyi saking menakutkannya. Wangso juga dikucilkan di istana terutama oleh ibunya sendiri. Mereka semua menganggap Wangso seperti seorang monster, ditambah lagi terdapat bekas luka di wajahnya akibat ulah sang ibu saat dulu menjadikan Wangso sebagai ancaman agar Raja Wanggun tak pergi untuk menikah lagi. Akibat insiden tersebut menyebabkan seumur hidup Wangso selalu menggunakan topeng. Sebesar apapun usaha Wangso untuk mendekati dan mendapatkan hati sang ibu, hal itu tidak akan pernah berhasil. Istri ketiga dari Raja Wanggun melahirkan pangeran ke-8 yaitu Wangwook.
dan seorang putri satu-satunya dari raja yaitu Putri Yonhwa. Selain itu, terdapat pangeran ke-9 bernama Wangwon dan pangeran ke-13 bernama Baekha. Yang terakhir, pangeran ke-10 bernama Wang-eun, merupakan pangeran termuda dan yang paling kecil di antara pangeran lainnya. Wang-eun jugalah yang bertemu Hajin pertama kali di kolam air hangat saat itu. Hajin sedang berjalan-jalan dengan Chaeryeong untuk memulihkan kembali ingatannya. Berlahan, Hajin mulai mencari tahu bagaimana kebiasaan Haeseo di zaman Goryeo, yaitu tubuh wanita yang sedang Hajin tempati. Tak sengaja, Hajin melihat Wang Wook bersama dengan Nyonya He yang tampak sangat harmonis dan romantis. Pesona Pangeran Wang Wook dapat menarik perhatian semua wanita yang melihatnya, termasuk Hajin, karena kebaikan hati Wang Wook waktu itu yang menenangkannya saat mengurung diri di kamar. Wang Wook mengajak Hajin ke perpustakaan untuk mengajarinya cara bersikap di sekitar kerajaan, karena ia tahu kalau Haeseo yang ia kenal sekarang sangat berbeda dengan yang dikenalnya dulu. Haeseo baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Putri Yonhwa untuk mengaduk lem. Saat akan kembali untuk beristirahat, tak sengaja ia melihat pria yang mirip dengan pengemis yang pernah ia temui di pinggir danau saat dia tenggelam. Haeseo pun mengejar pria tua itu hingga kehilangan jejak. Di saat yang bersamaan, semua warga lari ketakutan saat mengetahui Wangso akan datang. Hampir saja Haeseo terjatuh ke dalam jurang, namun dengan cepat, Wangso menangkap wanita itu dan mengangkatnya ke atas kuda yang ia tunggangi. Itulah kali pertama pertemuan Haeseo dan Wangso. Haeseo yang tidak tahu siapa pria itu sebenarnya merasa biasa saja dan tidak takut sedikit pun. Wangso juga merasa aneh karena hanya dia satu-satunya wanita yang berani menatap matanya seperti Haeseo. Setelah beberapa langkah, Wangso langsung menjatuhkan Haeseo ke jalan. Haeseo yang tidak terima diperlakukan seperti itu pun terus mengomel dan memarahinya. Ia tak segan mencegat kuda yang ditunggangi oleh Wangso. Chaeryeong yang sedari tadi mencari-cari Haeseo menyuruh untuk cepat pergi menemui Putri Yonhwa yang sedari tadi mencarinya. Haeseo pun mengikuti pelayannya tersebut dan beberapa pelayan lainnya mengantarkan makanan ke ruangan para pangeran yang sedang berkumpul. Ia terus bersembunyi di balik tiang karena merasa malu melihat pangeran ke-8 Wang Wook. Tiba-tiba saja, Wang-eun merasa familiar dengan muka wanita itu. Ia pun menanyakan, apakah Haeseo orang yang pernah menyusup ke dalam pemandian saat itu? Haeseo terus mengelak dan membantahnya. Ia pun lari dari ruangan tersebut. Namun karena rasa penasaran Wang-eun, ia pun mengejar Haeseo. Saat pencarian, ia tak sengaja mengintip Chaeryeong yang sedang mengganti pakaian dan hal itu diketahui oleh Haeseo. Tak terima melihat pelayannya diintip oleh seorang pria, Haeseo memaki dan memarahi Wang-eun hingga mereka berkelahi. Keributan di antara mereka pun tak terelakkan, hingga terdengar oleh para pangeran lainnya. Bukan menghentikan perkelahian, mereka tampak terhibur dan merasa lucu dengan keributan antara Haeseo dan Wang-eun. Haeseo merasa nyawanya sedang terancam karena memukul salah satu anak raja. Oleh karena itu, ia memutuskan kembali ke pemandian saat pertama ia terbangun agar dapat kembali lagi ke zaman modern dan ke tubuh aslinya. Namun di saat yang bersamaan, Wangso juga akan mandi di kolam tersebut. Tak sengaja, saat keluar dari dalam air, Haeseo berada tepat di hadapan Wangso dan melihat bekas luka di matanya. Selama ini ia selalu menutupi bekas luka tersebut karena amat sangat memalukan. Ia mengancam Haeseo untuk melupakan apa yang dilihatnya jika tidak ingin mati. Kerajaan akan mengadakan upacara ritual pengusiran roh jahat. Para pangeran sudah sejak lama berlatih pedang untuk tampil pada ritual tersebut. Sedangkan putra mahkota ditunjuk sebagai pemimpin ritual. Namun, sebelum upacara akan dimulai, putra mahkota bertukar posisi dengan Wangso karena mereka mendengar isu akan ada pemberontakan saat ritual dimulai untuk membunuh putra mahkota. Ternyata benar saja, setelah beberapa lama upacara dimulai, masuk penyusup untuk melawan para pangeran yang mengincar putra mahkota.
Untung saja mereka mampu mengalahkan penyusup-penyusup itu. Raja sangat khawatir saat mengira putra mahkota terluka akibat goresan pedang. Namun saat mereka semua membuka topeng, orang tersebut adalah Wangso. Wangso sangat kecewa melihat respon ayahnya yang tetap mencari putra mahkota dan tidak mengkhawatirkan kondisinya sama sekali. Sementara Heso dan Cheryung sedang berjalan-jalan di pasar menikmati kemeriahan atraksi yang dibuat oleh rakyat biasa. Dari kejauhan, Heso melihat Wangso sedang berlari mengejar para penyusup yang merusak upacara di istana tadi. Heso mengikuti Wangso hingga ia masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia melihat segerombolan pembunuh bayaran yang ternyata suruhan Wangyo dipenggal satu persatu karena gagal menjalankan misinya. Heso langsung berlari ketakutan. Saat itu juga ia bertemu dengan Wangso yang sedang berkelahi dengan salah satu penyusup. Heso dijadikan ancaman. Ia pun berpura-pura menyuruh penyusup itu untuk membunuh Heso karena Wangso tak mengenali wanita tersebut. Dari kejauhan, Wang Wok melempar pisau tepat di kepala sang penyusup. Hal itu membuat Wangso marah karena Heso ia kehilangan pelaku untuk bersaksi. Tapi Wang Wok menenangkan saudara tirinya untuk melepaskan Heso. Wanita itu tersungkur lemas dan menangis karena ketakutan atas ancaman Wangso yang selalu mengatakan akan membunuhnya. Wang Wok terus menenangkan Heso dan memeluknya. Sepertinya mulai timbul ketertarikan antara mereka berdua. Hubungan Wang Wok dan Heso semakin hari semakin dekat. Mereka saling berbagi cerita dan berjanji untuk tidak menyimpan beban seorang diri. Raja Huanggun sedang mengunjungi para pangeran untuk melihat kondisi mereka setelah penyerangan saat upacara ritual malam itu. Raja bertanya apa yang terjadi dengan Wang En sehingga membuat wajahnya lebam. Wang En langsung memohon maaf agar raja tidak memberi hukuman kepada wanita yang telah berkelahi dengan dirinya. Keesokan harinya, Wang En menemui Heso dan mengatakan kalau ia telah memaafkan perbuatannya tempo hari. Heso pun berterima kasih dengan sedikit gengsi. Sepertinya, Wang En mulai menyukai Heso, karena ia wanita pertama yang memperlakukan Wang En seperti itu. Wangso seperti bisa merasakan kalau yang melakukan penyusupan saat ritual untuk membunuh putra mahkota adalah Wang Yo dan ibunya. Wang Yo terus menyangkal semua tuduhan adiknya dan mengancam karena tidak memiliki bukti. Wangso menuju ke lenteng yang diduga markas para pembunuh bayaran dan tempat tersebut juga berada di kekuasaan Ratu Yo. Wangso membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk biksu pengurus kelenteng tersebut. Sebelum pergi, ia membakar tempat tersebut agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Apa yang dilakukan Wangso semata-mata untuk melindungi ibunya dari tuduhan agar raja tidak mencurigai Ratu Yo. Bukan menanyakan keadaan Wangso ataupun berterima kasih, sang ibu malah makin membenci dan merasa ketakutan karena telah melahirkan Wangso dari rahimnya. Wangso amat sangat kesal melihat perlakuan sang ibu yang tidak pernah menganggapnya sebagai seorang anak. Heso menyuruh Cheryung untuk mengembalikan jepitan rambut milik Wangso yang ia temukan saat di pemandian waktu itu. Cheryung menaruh jepitan rambut itu ke suatu kotak dengan wajah ketakutan. Lalu tiba-tiba saja, Putri Yonhwa bersama pelayan lainnya memergoki Cheryung yang berada di kamar Wangso. Yonhwa langsung mengikat Cheryung dan mencabuknya sebagai hukuman karena lancang masuk ke kamar Wangso dan menuduhnya mengambil jepitan rambut tersebut. Heso yang melihat kejadian tersebut langsung menghentikan Yonhwa dan bersedia untuk menggantikan pelayannya. Karena menurutnya, ialah yang menyuruh Cheryung untuk masuk ke kamar Wangso. Beberapa pangeran yang tak sengaja lewat jalan itu melihat Heso yang sedang diikat. Wang Wok ingin menghentikan hal itu, tapi Yonhwa sudah mencambuknya lebih dulu. Saat cambukan berikutnya, Wang Wok ingin berteriak namun didahului oleh Wangso yang menahan tangan Yonhwa dan mengatakan kalau Heso tak bersalah. Pangeran ke-10, Wang En, juga mencoba membela Heso kalau dirinya lah yang mengambil jepitan itu. Heso pun dilepas dan langsung membawa pelayannya untuk diobati.
Putri Yonhwa amat sangat kesal melihat semua orang berusaha membela Heso. Kebiasaan pangeran ke-14, Wang Jung, selalu menyamar sebagai rakyat biasa untuk melakukan hobinya berkelahi di pasaran. Saat itu tiba-tiba ada beberapa preman yang mengusir orang-orang dan langsung menyeret Wang Jung ke dalam hutan. Heso yang sedang berjalan di pasaran bersama pelayannya melihat pangeran ke-14 dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Ia pun menyuruh Cheryung mencari bantuan sedangkan dirinya akan mengikuti pangeran Wang Jung. Dari kejauhan, Wang So yang sedang menunggangi kuda merasa heran melihat Heso terburu-buru. Ternyata para preman itu ingin membalaskan dendamnya kepada Wang Jung. Akibat ulah ibunya, ia kehilangan satu tangan. Saat preman itu akan memotong tangan Wang Jung, Heso datang dan mengacungkan sebatang kayu ke arah mereka semua. Wang Jung sangat terkejut melihat keberanian seorang gadis yang menaruhkan nyawa demi dirinya. Karena mereka tak sempat melarikan diri, Wang Jung melindungi Heso dari pukulan para preman dengan memeluknya. Terdengar teriakan dari Wang Wok yang sedang menunggangi kuda. Ia mencoba menyelamatkan mereka berdua. Saat Wang Wok sudah menghabisi semua anak buah dari pemimpin preman itu, tiba-tiba datang anggota preman lainnya yang lebih banyak lagi. Namun untung saja, Wang So datang dan menghentikan perkelahian itu. Mereka semua lari ketakutan melihat Wang So yang terkenal sebagai serigala kejam di Goryeo. Wang Jung pun mengucapkan rasa terima kasih kepada para kakaknya yang sudah datang membantu. Dan ia pun berjanji akan membalas jasa Heso dan menjaganya karena sudah mengorbankan nyawa bagi dirinya. Heso memberikan pelukan kepada Wang Jung sebagai rasa bangga atas perilakunya dan telah menganggap Wang Jung sebagai adiknya sendiri. Sontak para pangeran yang melihat itu terkejut dan sedikit iri melihat Wang Jung. Di perjalanan pulang, Wang Wok terus memasang wajah marah kepada Heso karena ia merasa sangat amat khawatir dan takut kehilangan Heso jika tadi terjadi sesuatu padanya. Heso sangat terkejut melihat perhatian Wang Wok pada dirinya. Hal itu membuat perasaan yang ia miliki semakin besar. Nyonya He dan beberapa pelayan lainnya menghampiri mereka. Ia juga melihat raut wajah sang suami yang marah seperti telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Raja Wang Gun telah menyetujui keputusan putra mahkota agar Wang So dapat menetap di istana mulai sekarang dengan alih-alih untuk melindungi dirinya. Wang So sangat senang mendengar berita tersebut. Heso menghampiri Wang So yang sedang menyusun tumpukan batu di mana sebelumnya ia pernah menghancurkan tumpukan-tumpukan batu tersebut karena merasa sangat kesal kepada ibunya. Wang So mengatakan kepada Heso kalau dirinya mulai besok akan pindah ke istana dan akan jarang bertemu dengan Heso mulai sekarang. Heso menjawab acuh karena dengan begitu ia tidak perlu mengantar makanan lagi. Namun ia tak lupa berpesan kepada Wang So untuk hidup bahagia di istana kelak. Perhatian yang diberikan Heso membuat Wang So sedikit tersanjung dan terus menatapinya. Kondisi Nyonya He semakin hari semakin memburuk. Ia mengalami sakit yang sangat parah hingga pada suatu hari Nyonya He meminta kepada Wang Wok untuk mencari istri pengganti dirinya sebelum ia meninggal di dunia ini. Jelas saja Pangeran Wang Wok menolak permintaan sang istri. Ia akan terus menemani dan merawat Nyonya He sampai kapanpun. Hingga pada suatu ketika, sepertinya Nyonya He mulai mengetahui ada hal berbeda yang terjadi pada sang suami terhadap sepupunya Heso. Nyonya He melihat Wang Wok yang terus memandangi Heso dari kejauhan. Ia juga mengatakan ingin memilih suami yang baik untuk Heso karena ia telah menganggapnya seperti anak sendiri. Dari sana, Nyonya He menyadari kalau suaminya menyimpan perasaan kepada Heso. Nyonya He sengaja mempertemukan Heso dengan Pangeran Wok di perpustakaan untuk membantunya menyelesaikan suatu tugas. Di sana, Wang Wok memberikan selembar puisi yang ia buat untuk Heso dan menyuruhnya untuk membalas puisi tersebut kelak. Heso yang tidak bisa membaca huruf di zaman Goryeo merasa kebingungan hingga suatu ketika ia bertemu dengan Pangeran ke-13, Baek-ah, dan meminta bantuan untuk membacakan isi puisi tersebut. Dari belakang, Nyonya He datang menyambung tulisan puisi tersebut karena ia tahu persis kalau itu puisi yang sering dibuat oleh suaminya. Baek-ah sangat terkejut saat mengetahui kalau Pangeran ke-8, Wang Wok, memiliki perasaan kepada Heso. Namun Nyonya He membiarkannya saja, padahal merasa sakit hati melihatnya.
Ternyata selama ini Baek-ah memiliki perasaan kepada Nyonya He. Heso bersama dengan Nyonya He pergi mengunjungi istana untuk bertemu ibu mertuanya. Saat sedang mencari toilet, tak sengaja ia bertemu dengan Wangso dan merasa sangat takjub melihat penampilannya sekarang. Heso mengatakan kalau Wangso pasti sudah hidup bahagia karena berada dekat dengan ibu dan saudara-saudaranya. Namun perkiraan Heso salah saat ia bersembunyi karena ada kedatangan Ratu Yo. Wangso malah dikucilkan oleh ibunya sendiri, tepat di hadapan Heso. Semalaman Heso berada di perpustakaan untuk membalas puisi dari Wang Wok. Namun seberapa besar usahanya untuk membuat puisi, Heso selalu gagal karena tidak mengerti cara menulis. Keesokan harinya, Heso datang ke perpustakaan untuk memberikan balasan puisi kepada Pangeran Wang Wok. Namun hal itu bersamaan dengan kedatangan para pangeran dan putri Yonhwa. Baek-ah mengikuti Heso keluar dari ruangan dan menariknya ke suatu tempat untuk berbicara. Ia terus memarahi Heso yang sudah menyukai pria yang merupakan suami dari Nyonya He, yaitu saudaranya sendiri. Ditambah lagi, Nyonya He selama ini sudah tahu perasaan antara Heso dan Wang Wok. Mendengar hal itu, Heso merasa seperti orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Kondisi Nyonya He semakin hari semakin memburuk. Melihat Nyonya He yang terus mengeluarkan muntah darah, membuat Heso panik dan memanggil pelayan. Namun Nyonya He menghentikan itu dan meminta Heso untuk merias wajahnya menjadi lebih cantik agar suaminya Wang Wok dapat melihat wajah cantiknya di akhir hidupnya. Heso mulai merias wajah saudaranya itu dengan penuh perhatian. Heso berlari dengan sangat panik di tengah hujan salju untuk mencari Wang Wok. Ternyata Nyonya He ingin berjalan-jalan bersama suaminya. Ia mulai mengingat kembali pertemuan pertama mereka saat melihat Pangeran Wang Wok sedang berada di pasar. Tak berhenti, Nyonya He pada saat itu terus mengikutinya. Saat itu juga, Nyonya He meminta Wang Wok untuk terus menjaga Heso jika kelak ia meninggalkan dunia ini. Karena tak kuat lagi berjalan, Wang Wok menggendong sang istri yang sangat ia sayangi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Nyonya He terus mengatakan kalau ia sangat mencintai Wang Wok. Hingga pada akhirnya, Nyonya He pun meninggalkan dunia ini tepat di gendongan sang suami.